Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel hadis yang juga dipakai ya sebagai dalil pembenaran ya melakukan amalan bid'ah, yaitu hadisnya berbunyi kurang lebih seperti ini, sobat-sobat. Ya, barang siapa menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diikuti oleh banyak orang, maka dia akan mendapat pahala sebanyak orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti. Ya, kurang lebih seperti itu redaksinya, sobat-sobat. Ya, sebenarnya ini kan salah persepsi, sobat-sobat. Ya, karena yang dimaksud dari hadis ini ya bukan membuat yang baru. Ya, perhatikan ya, menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku. Ya, artinya sunnah itu memang sudah ada, sudah dilakukan Nabi, ya. Akan tetapi kemudian ditinggalkan, diabaikan, sobat-sobat. Nah, kemudian ada orang yang mulai melakukan dan diikuti oleh orang-orang lain. Nah, itulah maksud hadis ini. Tetapi pelaku bid'ah menganggap ini pelegalan terhadap membuat amalan baru. Ya. Nah, padahal ini salah persepsi, salah pemahaman memahami hadis ini. Ya, sama seperti yang dilakukan Umar bin Khattab. Ya, yang menghimpun para sahabat sholat tarawih berjamaah. Ya. Nah, ini juga dijadikan dalil ya adanya bid'ah, dan mereka labeli bid'ah hasanah. Padahal yang dilakukan Umar itu menghidupkan sunnah Nabi sesuai dengan hadis yang di awal saya bacakan ya. Karena sholat tarawih berjamaah itu kan pernah dilakukan oleh Nabi, walaupun cuma beberapa malam. Setelah itu tak dikhawatiri akan menjadi wajib, Nabi tidak melakukan lagi. Nah, sampai zaman Umar ya masih mereka tarawih secara sendiri-sendiri. Kemudian Umar menghimpunnya menjadi satu jamaah. Ya, artinya ini bukan bid'ah. Bid'ah yang dimaksud Umar itu secara bahasa. Nah, itu kan. Nah, contoh lagi, misalnya dalam sholat, kan di zaman sekarang ini sering kita lihat ya, saf sholat itu renggang-renggang. Ya, saf sholat itu kan renggang-renggang, tidak rapat. Padahal kan sunnahnya harus lurus dan rapat. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW belum dia bertakbir sebelum saf di belakangnya itu lurus dan rapat. Ya, tapi kita lihat kan sekarang imam itu ya langsung ke pengimaman, tidak lagi melihat jamaahnya. Ini adalah 18. Mengatur jamaahnya, tapi langsung takbir. Sementara jamaahnya masih berantakan. Ya. Nah, ketika ada yang ya meluruskan saf, merapatkan saf sholat,
Yang sudah diabaikan, nah ini orang tersebut menghidupkan sunnah Nabi, termasuk imam yang ya menghadap jamaahnya dulu, merapikan barisannya, meluruskan barisannya, itu juga sunnah Nabi. Nah, tapi kan sekarang banyak ditinggalkan. Ketika ada orang yang melakukan seperti ini, nah itulah yang dimaksud menghidupkan sunnah Nabi. Artinya, sobat-sobat, menghidupkan sunnah Nabi itu bukan membuat yang baru. Tetapi sunnah itu sudah ada, sudah dilakukan oleh Nabi, sudah pernah dilakukan oleh Nabi. Tetapi ya akhirnya diabaikan sehingga sunnah itu menjadi mati. Ya. Nah, makanya kan orang kadang-kadang menjadi aneh, ya. Kadang-kadang juga ya agak berat ketika disuruh untuk ya sab ketika sholat rapat. Mereka agak aneh, agak berat kelihatannya. Ya karena ini sudah tidak dibiasakan lagi. Begitu juga imam. Ya, jarang sekali imam yang berbalik ke jamaahnya. Ya, mengatur dulu bagaimana jamaahnya sudah siap apa belum, sudah lurus atau rapat apa belum, diatur sabnya, ya, yang anak-anak masih di bawah umur di belakang. Ini kan kadang-kadang ya saya lihat sendiri anak-anak yang masih di bawah umur yang belum balik itu ada di barisan sab terdepan. Nah, ini kan yang mengatur siapa? Ya imam tersebut. Nah, ini kan banyak tidak dilakukan lagi. Nah, ketika ada imam yang merapikan jamaahnya, mengatur jamaahnya, meluruskan, merapatkan jamaahnya, diatur barisannya, yang di bawah umur yang masih kecil di belakang, nah imam tersebut menghidupkan sunnah Nabi. Jadi, kembali saya tegaskan, sobat-sobat, dan para pemirsa semuanya, menghidupkan sunnah Nabi yang dimaksud hadis tersebut bukan membuat yang baru, tetapi melakukan yang sudah ada, yang ditinggalkan, yang sudah mati, diabaikan, kemudian dilakukan lagi. Nah, itulah yang namanya menghidupkan sunnah Nabi yang dimaksud hadis tersebut. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.